Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3789 sampai bab 3792. Di sini untuk melaporkannya, Ye Junlin masih khawatir dengan dunia yang ditemukan oleh kerajaan Elang Perang. Sekarang dia semakin merasa bahwa efek tubuh tempering pembuluh darah suci pada dirinya sendiri sangat minim. Jika Anda ingin meningkat, Anda harus menemukan pembuluh darah spiritual yang lebih tinggi. Tentu saja, Ye Junlin mengetahui dari Xie Zongmou bahwa pembuluh darah suci disebut pembuluh darah naga. Kalau dipikir-pikir, sumber kekuatan super di dunia yang disebutkan oleh otak Tuhan kemungkinan besar adalah pembuluh darah naga. Ini hanya meningkatkan tekad Ye Junlin untuk memasuki dunia itu. Namun saat ini, kabar kembali datang dari otak Tuhan. Tuan Ye, saya telah menggunakan peralatan baru untuk melakukan banyak eksplorasi dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan biologis di daerah itu. Dan energi itu cenderung meluap. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir hal itu akan menarik perhatian banyak kekuatan. Otak Tuhan nadanya cukup mendesak, dan jelas bahwa situasi sebenarnya jauh lebih serius daripada apa yang dia gambarkan. Setelah mengetahui berita tersebut, Ye Junlin segera bergegas ke dunia rahasia untuk menandai lokasinya. Absennya makhluk hidup berarti tidak ada orang kuat yang tiada taranya di alam rahasia, jadi tidak perlu khawatir akan akibat yang tidak diinginkan akibat pencarian urat naga. Bagaimanapun, Sekte Ilahi Taiksu masih mengincar reruntuhan Kunlun, dan tentu bukan langkah bijak untuk memprovokasi kekuatan transenden lain yang tidak diketahui. Tuan Ye, bagaimana rencana Anda untuk memasuki dunia rahasia? Setelah bertemu, otak dewa bertanya dengan lugas. Selama periode ini, otak dewa menggunakan banyak jenis peralatan baru untuk memasuki dunia rahasia untuk dijelajahi, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan tanpa kecuali. Ye Junlin tersenyum dan berkata, hancurkan dengan paksa. Sebelumnya, dia khawatir akan ada orang kuat tak dikenal di dalam untuk menghindari peringatan pihak lain, jadi dia tidak menggunakan cara yang sederhana dan kasar untuk masuk. Otak Tuhan tidak dapat memahami arti kalimat ini untuk beberapa saat. Tapi Ye Junlin tidak menjelaskan secara mendalam, dan berkata dengan suara yang dalam, bahwa orang lebih jauh, jika tidak mereka akan terpengaruh. Otak dewa buru-buru mundur jauh dengan anggota base camp yang bertanggung jawab untuk melindunginya. Ye Junlin memasuki dunia rahasia lagi, dan perasaan tertahan dan tertunda kembali lagi. Hai, Ye Junlin berteriak keras, dan kemudian mulai menjalankan keterampilan dasar, memancarkan tekanan energi yang menakutkan dari tubuhnya. Fluktuasi energi yang terlihat melonjak di ruang regional, dan perasaan lesu benar-benar hilang saat ini. Hancurkan untukku, Ye Junlin meninju, dan angin tinju yang kencang menyapu dan langsung mengenai penghalang energi yang lebih padat di sisi jauh. Klik, ada suara samar semacam retakan di telingaku, dan suara ini menyebar dengan sangat cepat ke sekeliling. Hancurkan untukku, Ye Junlin tidak berhenti sama sekali dan terus memukul beberapa kali ke arah yang sama. Ledakan, akhirnya, suara keruntuhan yang memekakkan telinga terdengar di kehampaan. Segera setelah itu, lingkungan sekitar berubah drastis, dan energi spiritual yang sangat kaya menerpa wajahnya. Saat Anda masuk, Anda akan melihat pegunungan yang indah dan air yang jernih, seperti surga dunia. Dilihat dari kejauhan, terdapat lebih banyak lagi gunung dan punggung bukit yang tinggi, dan lereng gunung tersebut diselimuti awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Ini benar-benar surga, Ye Junlin menghela nafas dengan emosi. Namun, Ye Junlin segera menemukan bahwa banyak pemandangan yang disusun secara tidak rata, seolah-olah sengaja diatur. Namun, Ye Junlin melepaskan kekuatannya untuk melakukan pencarian dan eksplorasi menyeluruh, tetapi tidak menemukan orang yang mencurigakan. Berdengung, tiba-tiba, Ye Junlin merasakan energi yang sangat kuat. Saat itulah eksplorasi energi yang dilepaskannya bertabrakan dengan sumber energi mengerikan lainnya. Itu pasti urat super spiritual,
Ye Junlin dengan cepat mengikuti arahan umum induksi energi. Setelah beberapa saat, Ye Junlin sampai di gunung dan sungai. Aura energi yang kuat meluap, terutama dari tambang energi di depannya, dan terdengar suara samar makhluk spiritual. Lingkaran energi lavender memenuhi sekeliling pembuluh darah spiritual, membuat orang-orang menjadi mabuk. Apakah ini urat naga legendaris? Ye Junlin sangat terkejut. Kemurnian energi spiritual yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual ini berkali-kali lebih kuat daripada pembuluh darah suci. Selain itu, Ye Junlin dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa pembuluh darah naga dengan level yang sama tidak jauh dari sana. Adapun vena spiritual tingkat vena suci, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Aku sudah menghasilkan banyak uang sekarang. Ye Junlin sangat gembira. Namun, pada saat ini, suara dingin dan tegas terdengar dari jauh. Monyet timur yang bodoh, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata Ye Junlin sedikit menyipit, ada lusinan orang di kelompok ini, dan mereka semua sangat kuat. Terutama para pemimpin, fluktuasi energi yang dipancarkan oleh gerakan mereka jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh 5 sekte besar seperti Xie Zhongmou. Tapi orang-orang ini semua berwajah barat, dengan rambut kuning dan mata biru, dengan arogansi di matanya. Dari mana asalmu, sampah, dan berani ikut campur dalam urusanku? Ye Junlin bertanya sambil mencibir, bagaimana Ye Junlin bisa menghilangkan lemak di bibirnya. Tapi kita harus mencari tahu detail orang-orang ini agar kita bisa mengambil tindakan pencegahan di masa depan. Kami adalah penjaga para dewa. Semua sumber daya spiritual di kerajaan Elang Perang adalah milik kuil. Bagaimana kalian semua bisa mendambakannya seperti monyet, pemimpinnya? Seorang pria parubaya kekar berkata dengan bangga. Ye Junlin memperhatikan ada nyala api samar yang berkobar di sekitar telapak tangan pria kekar itu. Bahkan daerah sekitarnya mulai menjadi sangat panas seiring berjalannya waktu, seolah-olah membuat orang kering. Penjaga dewa, belum pernah mendengarnya. Ye Junlin mencibir, ngomong-ngomong, kamu satu kelompok dengan kerajaan abadi. Bagaimana energi yang dicangkokkan oleh apa yang disebut teknologi tinggi itu bisa dibandingkan dengan penjaga dewa kita? Dewa. Nada suara pria kekar itu penuh dengan penghinaan. Ada 12 dewa penjaga, sesuai dengan 12 dewa utama dalam mitologi barat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan dan menyembunyikannya dari dunia. Mereka masing-masing membentuk kekuatan besar dan menyebut diri mereka kuil. Pemimpin dari 12 dewa penjaga adalah orang kuat dengan kendali luar biasa atas guntur dan kilat, kekuatan yang dia bentuk menjadi kuil Zeus. Ada juga kuil seperti kuil Apollo, kuil Ares, Del. Kedua-belas kekuatan ini telah mencari pembuluh darah spiritual terbaik di wilayah barat. Saya sudah mengontrol banyak pembuluh darah dewa dan pembuluh darah suci, tetapi saya tidak memiliki pembuluh darah naga. Jika bukan karena rendahnya tingkat pembuluh darah super spiritual di kerajaan abadi, mereka akan mengambilnya sendiri. Ye Junlin sedikit terkejut, dia memahami inti kalimat ini. Kerajaan abadi memilih orang-orang berbakat untuk menggunakan berbagai teknologi tinggi guna meningkatkan efektivitas tempur mereka, dan bahkan menggunakan tubuh mereka untuk melakukan berbagai eksperimen guna meningkatkan energi. Meskipun sarana teknologi dapat digunakan untuk membina sekelompok pejuang mati dengan efektivitas tempur yang kuat, hal ini pada akhirnya jauh berbeda dengan peningkatan para pembudidaya. Dan apakah orang-orang ini benar-benar praktisi barat? Kamu bilang pembuluh darah spiritual ini milik kuil yang hancur. Apakah kamu punya bukti? Jika kamu tidak keluar lebih awal, aku akan melompat keluar ketika aku menemukan pembuluh darah spiritual ini. Keluar dari sini, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ye Junlin mencibir, kata, wajah para pemimpin dan elit yang dijaga para dewa tiba-tiba menjadi sedikit jelek lagi. Faktanya, mereka telah lama mencari pembuluh darah naga ini di alam rahasia, tetapi tidak ada cara untuk menemukannya.
Baru setelah Ye Junlin menggunakan kekuatannya untuk dengan paksa memecahkan penghalang alam rahasia dan energi spiritual yang kuat bocor, mereka dapat dengan jelas merasakan lokasi pembuluh darah naga. Monyet Timur, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Atas nama para dewa, aku perintahkan kamu keluar dari sini, kalau tidak aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang dipimpin oleh pria kekar itu segera bersiap untuk berperang. Dewa, apakah kamu yakin kamu bukan dewa babi? Sudahkah kamu berpikir sebelum berbicara? Apakah kamu ingin mengambil sesuatu dari Rak? Tentunya ini hanya tugas orang bodoh. Aku perlu belajar tentang kekuatan para dewa omong kosong untuk melindungiku. Ye Junlin juga membuat posisi bertarung, dia berkata dengan suara kental, lawan. Karena kamu adalah monyet timur yang mencari kematian, aku akan membantumu. Kalian, bunuh dia, pria kekar itu memberi perintah kepada beberapa orang elit. Ikuti perintahmu, beberapa elit memandang wajah mereka dengan jijik, sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Monyet timur, hari ini saya akan memberitahu Anda apa itu kekuatan suci. Saat dia berbicara, beberapa orang mendesak mereka untuk mengaktifkan keterampilan mereka. Ye Junlin tidak menyadari ada yang aneh pada awalnya, tapi segera menyadari ada yang tidak beres. Tanah di bawah kakinya tampak hidup, melepaskan kekuatan tak kasat mata untuk mengencangkan kakinya guna mengontrol kemampuannya bergerak. Sekarang, ambil tindakan, pria kekar itu berteriak keras, dan beberapa orang langsung berpencar ke beberapa arah untuk melancarkan serangan. Saat seseorang menggumamkan kata-kata, elemen air terus berkumpul di kehampaan, akhirnya membentuk bilah tajam yang sebanding dengan bilah yang terbuat dari bahan super kuat. Pada saat yang sama, beberapa pohon dan tanaman merambat di sekitarnya tumbuh subur, dan segera mencapai titik membungkusnya. Ujungnya sangat tajam, menusuk langsung ke jantung Ye Junlin. Pengendalian logam, kayu, air, api, tanah, dan kekuatan 5 elemen. Ekspresi keterkejutan melintas di mata Ye Junlin. Kemampuan beberapa orang dalam mengendalikan elemen tidak jauh lebih buruk dari Junjun. Tentu saja, Junjun terutama menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk medan pertarungan yang unik baginya. Orang-orang yang mengaku sebagai penjaga para dewa ini masih memiliki beberapa keterampilan. Ye Junlin menyingkirkan rasa jijiknya dan dengan cepat mulai menjalankan keterampilan dasar. Tekanan energi yang dahsyat menyebar dan melonjak langsung menuju tanaman merambat dan panah air. Klik, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan benda-benda ini langsung hancur menjadi bubuk oleh energi. Kamu terlalu hayalan untuk mencoba mengendalikanku dengan tipuan kecil seperti itu. Ye Junlin mengambil langkah tiba-tiba, dan elemen tanah di bawah kakinya tiba-tiba runtuh dan runtuh, meninggalkannya tanpa kemampuan untuk melawan. Beberapa elit yang dijaga oleh para dewa juga langsung terlempar ke belakang, dengan ekspresi kaget dan keheranan tertulis di wajah mereka. Pria kekar itu juga kaget. Dia tidak menyangka kekuatan ledakan instan Ye Junlin begitu kuat. Berhentilah menahan diri, gunakan serangan terkuatmu. Kalian juga akan membantu. Pria kekar itu secara naluriah berpikir bahwa anak buahnya meremehkan musuh, dan mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, yang menyebabkan serangan tidak efektif. Ye Junlin mencibir dan berkata, kamu bisa pergi bersama, buang-buang waktu untuk mati secara terpisah. Sombong. Ayo kalahkan 10 elit yang dijaga oleh dewa kita dulu. Pria kekar itu berkata dengan suara kental. Ye Junlin jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, jadi pria kekar itu ingin melihat kedalamannya dan mengenal dirinya serta musuhnya. Monyet timur, menderita kematian, rasakan kekuatan bilah air raksasa ini. Tebasan guntur dan petir, dalam sekejap, tim beranggotakan 10 orang itu menyerbu dengan segala jenis serangan mewah. Pada saat ini, bumi bergetar hebat, seolah-olah ada monster menakutkan yang akan keluar dari tanah. Pada saat ini, guntur dan kilat melonjak seperti ular piton raksasa yang menakutkan, terus-menerus menyerang bagian vital Ye Junlin. Pada saat ini, bilah air itu seperti badai yang dahsyat,
tidak memberi Ye Junlin ruang untuk melarikan diri. Keluar dari sini, Ye Junlin tidak berniat mengelak dari awal hingga akhir. Meskipun Ye Junlin cukup terkejut dengan kekuatan orang-orang ini, dia tidak menganggapnya serius. Betapapun dahsyatnya badai itu, aku akan menghancurkannya dengan satu pukulan. Dalam sekejap, Ye Junlin menghilang dari tempatnya dan meninju serangan yang dibentuk oleh banyak elemen. Angin tinju yang kencang menyapu, membentuk pusaran energi yang sangat menakutkan, secara langsung menghancurkan serangan gabungan 10 orang dengan kekuatan yang luar biasa. Elit terdekat yang dijaga oleh para dewa tidak punya waktu untuk menghindar, dan langsung terlibat dalam angin yang menakutkan, berubah menjadi beberapa bola kabut darah. Jeritan terus datang. Beberapa elit penjaga para dewa yang berada jauh terluka parah dan jatuh ke tanah, kehilangan efektivitas tempur mereka. Bagaimana ini mungkin? Pria kekar itu tertegun karena terkejut, dia tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Membunuh 5 elit dengan satu pukulan dan melukai 5 elit dengan serius. Mendesis, elit penjaga para dewa lainnya juga tersentak. Rekan yang baru saja meninggal secara tragis dan terluka parah tidak lebih lemah darinya. Beberapa bahkan lebih kuat. Namun, serangan gabungan mereka sangat rentan terhadap serangan balik Ye Junlin. Sungguh menyedihkan para dewa dijaga oleh kalian sekelompok pecundang, kata Ye Junlin sambil mencibir. Penghinaan. Penghinaan Chisou, kemarahan di dada pria kekar itu langsung memuncak. Monyet timur sialan, kamu mencari kematianmu sendiri. Jika kamu berani menyinggung penjaga dewa kami, 12 kuil kami pasti akan bertarung sampai mati. Kata pria kekar itu dengan marah. Ye Junlin mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu biarkan kalian semua mati. Palsu, aku akan membakarmu menjadi abu hari ini. Pria kekar itu mulai menggunakan keahliannya dan melihat 2 cincin api raksasa segera muncul di sekitar telapak tangannya. Selain itu, elemen api di area film utama mengalir deras, terus-menerus mengumpulkan tekanan dari cincin api. Retak, kresek, saat cincin api semakin membesar, suara benda terbakar terdengar dari kehampaan. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa ruang di sekitar kedua cincin api tersebut tampak terdistorsi. Rupanya mereka sudah tidak sanggup lagi menahan panas teriknya. Kekuatan ini cukup menarik. Ye Junlin sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan tekanan energi yang keluar dari pria kekar itu, dan bahkan ingin membunuh Xie Zhongmao secara instan. Dia tidak menyangka kekuatan seperti itu ada di barat. Dari apa yang dikatakan pria kekar itu, ada 12 kekuatan dengan level yang sama. Monyet timur menderita kematian. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pria kekar itu langsung menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di depan Ye Jun. 2 putaran cincin api membawa kekuatan penghancur, membakar ruang di sekitarnya hingga berubah bentuk. Ada juga bau samar-samar menyengat dari benda-benda terbakar di udara. Merayu, 2 lingkaran api menderu ke arah kepala Ye Junlin. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Ye Junlin masih tidak mengelak, dan meninju 2 kali ke arah cincin api pria kekar itu. Terlihat jelas bahwa Ye Junlin memiliki lingkaran energi emas samar yang mengalir di permukaan tubuhnya saat ini, seolah-olah dia mengenakan baju besi emas yang tidak bisa dihancurkan. Ledakan, energi dari kedua belah pihak bertabrakan secara langsung di kehampaan, dan suara yang memekakkan telinga dan menakutkan meletus. Bahkan ruangnya tampak terguncang hebat, dan orang-orang di sekitarnya terlempar keluar. Yang lebih lemah sudah terluka parah, suara mendesing. Setelah ledakan energi, sesosok tubuh tiba-tiba terbang terbalik. Penjaga, para anggota berseru, dan mereka melihat bahwa pria kekar itulah yang dikirim terbang. 2 cincin api yang menyala-nyala di tangannya telah padam, dan aura yang memancar dari seluruh tubuhnya juga turun secara signifikan. Pria kekar itu terlempar lebih dari 20 kaki jauhnya, dan darah merah cerah di sudut mulutnya sangat menyilaukan. Di sisi lain, Ye Junlin berdiri tak bergerak, seperti dewa perang kuno. Kuncinya adalah ekspresi Ye Junlin tetap tidak berubah.
seolah serangan energi mengerikan tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Sialan, pria kekar itu tersentak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun serangannya barusan bukan yang terkuat, dia masih menggunakan 70% hingga 80% kekuatannya, dan dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Ye Junlin. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Jika orang ini tidak dilenyapkan, dia pasti akan menjadi masalah serius bagi kuil kita. Pria kekar itu memberi perintah, dan semua orang dengan cepat mengaktifkan energi elemen mereka dan menuju ke arah Ye Junlin tanpa takut mati. Berkerumun. Seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Aku akhirnya bisa membunuhnya. Petik 2. Ye Junlin penuh semangat juang. Dia maju bukannya mundur dan langsung menuju ke penjaga para dewa. Bersambung.